Halo anak-anak di rumah, Bu Yuki senang sekali boleh bersama-sama dengan anak-anak merayakan Natal secara online. Selamat Hari Natal, Ibu ucapkan kepada setiap anak-anak yang mengikuti ibadah ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibu berharap setiap anak-anak yang ada di rumah boleh dengan takut, dengan hormat mendengarkan firman Tuhan, sekalipun kita dengan keadaan online seperti ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa kepada Bapa yang di surga. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau menopang kami. Hari demi hari kami boleh lewati. Kami bersyukur karena Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan secara jasmani. Bahkan Tuhan memberikan kepada kami juga firman hidup untuk boleh memelihara jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah waktu kami mendengarkan firman-Mu. Berikan Roh Kudus yang boleh membawa kami, untuk kami boleh mendengarkan dengan baik, memimpin kami untuk boleh mengerti, bahkan taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin. Anak-anak, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kamu bersuka cita merayakan Natal tahun ini? Mungkin ada yang bilang iya, atau ada yang bilang tidak. Kalau kita semua mau mengingat lagi perayaan Natal kita di tahun yang lalu di tempat kita masing-masing, kita akan mengakui dan mengatakan bahwa perayaan Natalnya berbeda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu kita masih bisa berkumpul, kita masih mengadakan perayaan yang menyenangkan di gereja, kita bernyanyi bersama, kita menghias pohon Natal di gereja, bahkan ada kado-kado, kita saling bertukar kado. Bahkan di tempat-tempat umum, kita dapat mendengarkan apa anak-anak? Ya, lagu-lagu Natal yang diputar. Atau mungkin tahun lalu kita masih dapat mengunjungi rumah teman-teman kita untuk merayakan Natal bersama. Wow, menyenangkan sekali ya. Kita semua dapat bersuka cita karena hal-hal itu. Tapi tahun ini, masihkah kita tetap dapat bersuka cita merayakan Natal kita? Masihkah kita dapat bersuka cita ketika keadaan berubah dan tidak seperti biasanya? Apakah Natal tetap membawa kepada kita sukacita ketika tidak ada pohon Natal, tidak ada hadiah-hadiah Natal? Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang rasul Tuhan yang menulis sebuah surat bagi jemaatnya di kota Filipi. Mari anak-anak, Ibu mengajak kita semua membuka Alkitab kita dan membacanya. Kita akan membuka dari Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, kita akan membacakannya bersama-sama. Mari membacakan ayat ini bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ibu Yuki akan membacakan satu kali lagi. Anak-anak mendengarkan dengan baik. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Surat Filipi ini bukan dikirim dari istana raja ataupun dari tempat yang nyaman. Surat ini ditulis dan dikirim dari penjara. Dari penjara? Iya, sangat besar kemungkinan dari penjara di kota Roma. Siapa yang menulis surat ini ya? Surat ini ditulis oleh seorang rasul yang sangat mengasihi Tuhan. Namanya Rasul Paulus. Anak-anak masih ingat dengan Rasul Paulus? Ya, benar sekali. Kisah para Rasul 9 mencatat tentang ada seorang Farisi yang dikenal dengan nama Saulus, yang akhirnya percaya kepada Tuhan dan mengganti namanya menjadi Paulus. Paulus menulis surat ini untuk jemaat yang ada di kota Filipi, sebuah kota di daerah Makedonia Timur. Di sana ada gereja yang didirikan oleh Rasul Paulus dan teman-teman sekerjanya waktu perjalanan misi mereka yang kedua. Kisah para Rasul 16 ayat 9 sampai 40 mencatat bagaimana Tuhan memimpin mereka pergi ke kota Filipi dan mengabarkan Injil di sana. Tapi kini Paulus tidak dapat ke sana karena ia sedang ada di dalam penjara. Di dalam penjara itu, Paulus mengingat jemaat di kota Filipi
ia berdoa dan menuliskan surat bagi mereka. Tembok-tembok penjara itu tidak dapat menghalangi Rasul Paulus untuk tetap memikirkan dan melayani saudara-saudara seimannya di luar sana. Ia tidak dapat pergi keluar, tapi ia mengingat mereka di dalam doa dan di dalam suratnya. Apa yang Paulus tulis bagi jemaat yang ia rindukan itu? Paulus berkata di dalam suratnya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Loh, bukannya Paulus ada dalam penjara? Apa yang membuat Paulus dapat bersukacita, bahkan mengajak orang-orang percaya di kota Filipi juga bersukacita? Paulus memang ada di dalam penjara, tempat yang tidak enak, makanannya mungkin kurang, bahkan ia tidak bebas pergi keluar dan bertemu dengan siapapun yang ia mau temui. Juga mungkin sekali ia sendirian di sana, tapi Paulus tetap dapat bersukacita. Mengapa ya? Anak-anak, tahukah kalian mengapa Paulus di dalam penjara tetap dapat bersukacita, bahkan mengajak orang-orang percaya untuk bersukacita juga? Karena Paulus punya sukacita yang tidak dapat dicuri, yang tidak berubah sekalipun keadaan sekelilingnya itu berubah. Sukacitanya sejati, sukacita yang didapatkan di dalam Tuhan. Sukacita ini tidak dapat digantikan dengan barang-barang yang paling indah di dunia ini, tidak bisa dibeli dengan uang yang banyak sekalipun. Sukacita ini tidak dapat kamu dapatkan jikalau bukan Tuhan yang memberikannya. Bahkan sukacita ini dijaga sendiri oleh Tuhan. Sukacita apa ya itu? Ibu akan bicara 2 hal saja tentang sukacita ini. Dengarkan ya. Yang pertama, sukacita karena diampuni. Rasul Paulus adalah seorang yang terbaik dari kalangan orang-orang Farisi yang belajar dan melakukan hukum Taurat. Tidak ada yang lalai Paulus lakukan. Dia dapat berbangga karena ia melakukannya dengan baik. Tapi ia juga adalah seorang yang sangat membenci orang-orang Kristen. Ia tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ia mengejar-ngejar orang Kristen dan menangkap, memenjarakan mereka, bahkan membunuh mereka. Rasul Paulus tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Maka ia berpikir bahwa ia sedang melayani Tuhan dengan sukacita ketika ia memperlakukan dengan jahat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia tidak mengenal Yesus. Ia tidak percaya bahwa Yesuslah juru selamat yang selama ini dinanti-nantikan. Ia juga tidak percaya Tuhan Yesus telah bangkit. Tetapi Tuhan sangat mengasihi Paulus. Maka Tuhan menunjukkan dirinya kepada Paulus di dalam perjalanannya di kota Damsyik. Paulus hari itu mau menangkap orang-orang Kristen di kota itu. Tapi Allah mencegahnya. Allah tidak mengizinkannya. Paulus mau menangkap orang-orang kota itu, tapi Allah tidak mengizinkannya. Hari itu, Paulus melihat terang yang terang lebih daripada matahari. Terang itu membutakan matanya. 3 hari lamanya, ia menjadi buta. Di sana, Tuhan Yesus sendiri datang kepada Paulus. Tuhan Yesus yang ditemui oleh Paulus bukan lagi bayi yang ditemui oleh para gembala di malam Natal, ataupun orang-orang Majus dari timur itu. Tuhan Yesus yang datang bertemu dengan Paulus adalah Tuhan yang sudah bangkit dari kematian. Tuhan itu sendiri datang dan mau menyelamatkan Paulus dari dosa-dosanya. Tuhan mau Paulus bertobat dan melayani Tuhan. Paulus tidak pernah lupa betapa ia bersukacita ketika Tuhan mau datang kepadanya, yang memiliki jabatan, teman-teman, kekayaan, kepintaran, kehormatan. Tapi Tuhan membawa Paulus untuk melihat bahwa dirinya hanyalah seorang berdosa yang membutuhkan darah Tuhan Yesus menyucikan dosa-dosanya. Hari itu Paulus bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Hari itu adalah hari yang diingat oleh Rasul Paulus. Hari di mana ia diampuni dosa-dosanya oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari di mana ia mendapat sukacita yang sejati karena Allah yang Maha Besar itu
mau memberikan hidup kekal kepadanya, orang berdosa ini. Paulus juga mau orang-orang percaya di kota Filipi mengingat hari bagaimana Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Allah Bapa di dalam kasih-Nya yang besar telah mengutus putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus kepada dunia. Tuhan datang jadi manusia. Ia tidak memilih istana yang besar atau pesta kelahiran yang mewah. Ia memilih lahir di tempat yang hina. Ia menuntun para gembala yang sederhana dengan berani datang berjumpa dengan juru selamat mereka. Ia juga yang membimbing para majus untuk menemukannya, dan mereka semua bersukacita. Matius 2 ayat 10 mencatat bahwa ketika bintang yang menuntun para majus itu telah sampai ke rumah tempat Yesus berada, mereka sangat bersukacita. Sekalipun rumah itu sangat sederhana saja. Mereka bahkan membawa seluruh hadiah terbaik untuk diberikan kepada raja di atas segala raja. Kemudian di dalam Lukas 2 ayat 20 mencatat bahwa para gembala itu setelah bertemu dengan bayi Yesus, mereka memuji dan memuliakan Allah. Bahkan mereka tidak dapat menahan sukacita mereka itu, sebab itu mereka menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar kepada banyak orang. Sekalipun yang mereka jumpai hanyalah bayi mungil yang dibungkus dengan kain lampin saja. Mereka mengingat hari di mana mereka bertemu dengan juru selamat mereka, dan mereka bersukacita. Mereka mengingat hari di mana mereka melihat bahwa ada pengharapan bagi orang-orang berdosa. Juru selamat inilah yang akan mati, menggantikan ibu dan anak-anak sekalian agar kita diampuni. Beban besar dosa kita itu kini sudah diangkat dan digantikan dengan hidup. Ini sukacita terbesar yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang berdosa seperti kita selain Tuhan yang memberikannya. Paulus bersukacita karena dirinya diampuni, dan ia mengajak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus untuk bersukacita juga, karena pengampunan melalui darah Yesus tidak pernah akan batal ataupun gagal apapun keadaan mereka hari itu. Anak-anak di rumah, masih ingatkah kalian kapan kalian pernah menerima pengampunan ini? Kapan kalian pernah berdoa di hadapan Tuhan dan mengakui dirimu sebagai orang berdosa yang perlu pertolongan Tuhan? Masih ingatkah kalian kapan kalian pernah mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu? Mungkin ada yang kalian bilang, saya sudah pernah. Mungkin ada yang belum pernah. Ada yang ingat, ada yang lupa. Ibu Yuki mau anak-anak memahami bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang memerlukan Juru Selamat. Sejak lahir kita adalah orang berdosa, sekalipun papa mama kita tidak mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, kita dapat melakukannya dengan sendirinya. Mengapa demikian? Karena kita orang-orang berdosa. Dosa itu ada di dalam hati dan hidup kita. Itu berakar dan menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Misalnya saja, siapa yang mengajarimu untuk malas? Tidak ada, bukan? Tapi kita dapat malas. Siapa yang mengajarimu untuk bersikap kasar? Tidak ada, bukan? Tapi kita dapat bersikap kasar kepada orang lain. Ini buah dari hati dan hidup kita masing-masing yang berakar di dalam dosa. Dan akar dosa ini berujung kepada maut. Kita terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Kita terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tetapi Tuhan Yesus sudah datang 2000-an tahun yang lalu untuk memberikan kepada kita jalan kembali kepada Bapa di surga. Darah dan kematiannya di atas kayu salib membasuh dosa kita yang cemar itu dan memberikan kepada kita hidup yang baru. Ini sukacita yang besar waktu engkau tahu seharusnya engkau dihukum, tapi engkau dibebaskan dan dijadikan milik Tuhan selama-lamanya. Itu sebab Paulus bersukacita karena Tuhan mengampuninya sebesar apapun dosanya. Dan orang-orang percaya diajak untuk bersukacita
mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan, yaitu ketika mereka boleh diampuni dosa-dosanya. Kita juga anak-anak, itu sukacita yang pertama. Selain itu, ada satu hal lagi. Selain Paulus bersukacita karena ia diampuni, ia juga bersukacita karena disertai oleh Tuhan. Rasul Paulus tidak pernah melupakan anugerah yang Tuhan Yesus sudah berikan kepadanya. Ia tidak mau melupakan bahwa ada Tuhan yang mengasihi dia. Ada Tuhan yang mengampuni dosanya. Maka ia bergiat bagi Tuhan. Ia melayani Tuhan. Kemana-mana ia pergi memberitakan tentang Tuhan yang mengasihinya. Tuhan membawa Paulus pergi ke kota-kota besar, ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Kalau dulu sebelum ia percaya Tuhan, Paulus bisa pergi dengan bebas. Ia punya banyak teman. Tetapi setelah percaya dengan Tuhan, ada banyak orang-orang yang akan mengejar dia dan mau menangkap Paulus. Sehingga suatu kali ia tertangkap dan ia dipenjarakan sekarang. Tapi di dalam Kisah Para Rasul 16 mencatat bahwa ini bukan pemenjaraan Paulus yang pertama kali. Paulus pernah dengan tidak adil ditangkap, dicambuk dan dikurung di dalam penjara di kota Filipi. Alkitab mencatat Paulus di dalam penjara itu tetap memuji Tuhan. Dan Tuhan dengan ajaib membuat rantai-rantai yang membelenggu tangan dan kakinya itu terlepas. Wow, Allah kita maha kuasa. Tetapi anak-anak, kali ini ketika Paulus tertangkap dan dipenjarakan di kota Roma, Tuhan tidak melakukan hal ajaib itu lagi kepada Paulus. Ia tetap terkurung di sana. Apakah Paulus marah kepada Tuhan karena Tuhan tidak menolong dia? Tidak. Apakah Paulus sedih karena seharusnya jika ia tidak ikut Tuhan, ia tidak perlu kehilangan teman-temannya? Tidak, anak-anak. Apakah Paulus kecewa kepada Tuhan padahal ia sudah giat melayani Tuhan, tetapi ia malah ada di dalam penjara? Tidak, Paulus tidak kecewa kepada Tuhan. Bukankah penjara itu tempat yang tidak menyenangkan? Iya, benar sekali. Tetapi Paulus tetap dapat bersukacita karena Tuhan menyertainya sekalipun ia ada di dalam penjara. Paulus tidak marah. Paulus tidak kecewa, apalagi meninggalkan Tuhan. Paulus malah dapat bersukacita. Penjara itu tidak dapat mengurung sukacita Paulus di dalam Tuhan. Paulus mengajak orang-orang di kota Filipi untuk juga mengingat bahwa bersukacitalah karena Allah itu menyertai. Allah kita adalah Allah yang Immanuel. Ia datang beserta dengan semua orang yang percaya kepadanya, apapun keadaan mereka. Anak-anak di rumah, Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. Ia maha kuasa. Ia maha hadir. Dia hadir di dalam penjara-penjara tempat anak-anak Tuhan ditawan. Ia sanggup mengeluarkan mereka dari sana, tetapi Tuhan juga sanggup memelihara mereka di sana. Dia Tuhan yang maha kuasa, yang dapat melakukan apa saja yang baik bagi anak-anaknya. Tetapi ketika ada hal-hal yang tidak baik diizinkan di dalam hidup kita, ia juga berkuasa untuk mendatangkan apa yang baik dari keadaan yang tidak baik sekalipun. Saat ini, apa yang sedang kau alami? Mungkin engkau sedang ada di dalam keadaan yang baik. Firman Tuhan mengatakan, di dalam Tuhan engkau bersukacitalah. Mungkin engkau sedang ada di dalam keadaan yang tidak baik. Firman Tuhan yang sama mengatakan di dalam Tuhan engkau bersukacitalah. Maka baik keadaanmu itu baikkah atau tidak baikkah? Belajarlah bersukacita di dalam Tuhan, karena Ia menyertai kita di dalam keadaan apapun. Tuhan telah memberikan Allah Roh Kudus yang akan tinggal di dalam hidup setiap orang percaya, dan Roh Kudus akan memberikan kepada kita sukacita, bahkan menjaga sukacita itu di dalam hidup kita. Sukacita ini tidak bisa engkau usahakan sendiri. Ini adalah sukacita yang diberikan dan dihadiahkan oleh Tuhan. Sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan di sekeliling kita yang dapat berubah-ubah. Itu sebab Paulus katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Anak-anak di rumah, ibu akan bertanya kembali kepadamu. Jikalau Natal tahun ini tidak ada hadiah yang kau temukan di bawah
pohon Natalmu, tidak ada baju yang baru, ataupun tidak ada mainan yang baru. Bahkan mungkin hari ini anak-anak dan keluarga ada dalam keadaan yang sulit dan serba kekurangan. Atau mungkin kalian ada yang dalam keadaan kelimpahan dan baik adanya. Dapatkah engkau bersuka cita? Tentu bukan sukacita karena barang-barang kita punya atau inginkan, tapi karena mengingat satu hari di mana Tuhan Yesus lahir untuk membawakan kepada kita pengampunan dan juga penyertaan. Jangan tukar sukacita ini dengan sukacita yang hanya sementara pada barang-barang yang bisa ada hari ini, tapi besok hilang. Atau kepada harta, emas, uang yang bisa dicuri orang. Karena sukacita di dalam Tuhan itu kekal, tidak tercuri, tidak akan hilang. Biarlah tahun ini sukacita yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Ini berkat terbesar yang melebihi segala-galanya dan yang paling indah yang pernah dilihat oleh manusia, yaitu kita anak-anak Tuhan diampuni, disertai, dan dijadikan miliknya selama-lamanya. Mari anak-anak, Ibu mengajak kita membaca lagi ayat ini. Filipi 4 ayat 4 dan kita belajar menghafalkannya. Mari kita membacakannya bersama-sama. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari satu kali lagi kita membaca ayat ini bersama-sama. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari kita menutup firman Tuhan hari ini dengan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Engkau menghadiahkan kepada kami sukacita yang tidak tercuri, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun di sekeliling kami, yaitu sukacita di dalam Tuhan ketika kami diampuni dosa-dosa kami, bahkan di dalam hidup kami sehari-hari kami boleh disertai oleh Tuhan. Tuhan ajar kami tidak menukar sukacita ini dengan apapun yang fana di dunia ini. Biar ya Tuhan, sukacitamu itu tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang penuh dengan ucapan syukur, bersyukur karena kami dijadikan milik Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati anak-anak sekalian dan selamat hari Natal.